Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembahasan kita kali ini, saya punya pantun nih untuk teman-teman yang menyaksikan video saya. Mangga gedong, mangga keeni, jatuh satu di atas rumput. Jadilah pemuda yang pemberani, jangan pengecut, jangan penakut. Di pantun ini tuh sudah dijelaskan bahwa kita sebagai pemuda itu harus menjadi pemuda yang pemberani. Pemuda yang tidak takut terhadap apapun kecuali hanya kepada Allah. Tapi masih banyak banget nih yang nanya, yang namanya pemuda itu yang mana? Yang namanya pemuda itu siapa sih? Yang kisaran umur berapa sih? Jawabannya adalah pemuda itu adalah kita. Kita jiwa-jiwa muda yang masih membutuhkan arahan yang baik, arahan yang benar, arahan yang lurus untuk menuju masa depan yang cerah. Terus menurut Islam ada nggak sih kriteria pemuda yang baik itu? Ada 5. Yang pertama mencintai Al-Quran, yang kedua pemberani, ketiga jujur, keempat dapat dipercaya, dan yang kelima bertanggung jawab. Mencintai Al-Quran. Zaman sekarang pemuda ini udah mulai jarang banget atau mungkin bahkan sedikit minim untuk melirik bahkan membuka Al-Quran. Apalagi sampai membacanya. Mungkin sekitar 15 menit per hari, pemuda itu sudah banyak yang mulai malas untuk membaca Al-Quran. Dia lebih suka membaca chat dari pasangannya. Terus bagaimana nih cara kita mengajak pemuda untuk mencintai Al-Quran layaknya dia mencintai pasangannya? Caranya mudah, sering dibaca, sering dibuka, sering ketemu. Sama dengan pendekatan ke doi kan? Mereka yang mencintai Al-Quran biasanya kita sebut dengan pemuda Qurani. Yang mana selain membaca, mereka juga memahami, bahkan bisa mengimplementasikan, mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Pemuda seperti ini dibutuhkan banget nih guys untuk negara kita, terkhususnya Indonesia. Dibutuhkan untuk apa? Ya dibutuhkan untuk mengatasi masalah urgent atau penting yang harus segera diatasi. Contohnya seperti pendidikan. Pendidikan di Indonesia sekarang ini sedang mengalami masa sulit, di mana kita tidak bisa bersekolah, bertemu dengan bapak ibu guru, bertemu dengan teman-teman, bertatap muka sebagaimana mestinya. Artinya apa? Kita sekolah dari rumah, tugas dikirim lewat gadget, terus materi-materi yang diberikan juga kurang komplit, kurang kompleks untuk kita bisa memahami. Apalagi kalian yang udah SMA, yang mungkin kakak-kakak kuliah juga yang harus daring, makan kuota, terus yang jaringannya sinyalnya buruk, itu pasti ada kendala di bagian itu. Banyak juga siswa yang stres dikarenakan pembelajaran daring ini. Dilansir dari tribunnews.com, tanggal 17 Oktober 2020 lalu, ada seorang siswi SMA nekat bunuh diri dikarenakan dia stres nih guys. Stresnya bukan karena diputusin cinta, tapi karena apa? Karena tugas. Jadi yang mau disalahin siapa? Dianya atau gurunya? Itu bisa menjadi penilaian kita nanti. Terus juga polisi menemukan fakta bahwa inisial MI, seorang siswi kelas 2 SMA, meninggal atau bunuh diri diakibatkan karena dia nekat menenggak racun di rumahnya. Gempar kan satu daerah tuh, satu negeri. Gara-gara daring kok banyak banget yang bunuh diri. Alasannya karena apa? Karena stres. Lalu bagaimana sikap kita untuk mengatasi hal ini? Dari sini seharusnya kita sudah punya pandangan nih guys, pandangan yang lurus, yang benar-benar kayak tertuju sama masalah ini, bahwa iman dan agama itu sangat penting untuk kaum muda milenial. Apalagi mereka yang pemikirannya masih labil, umurnya dewasa, pemikirannya labil, bukan ada, tapi banyak. Ya kan? Bagaimana sih cara meningkatkan iman? Caranya mudah, hanya kalian dengan berzikir dan beribadah, iman kalian itu udah naik satu tangga. Bayangin kalau kalian setiap hari berzikir, setiap hari beribadah, kalian sudah dapat level paling atas dari teman-teman kalian yang mungkin bunuh diri itu guys. Jadi sudah sepantasnya kita menjadi pemuda Qurani, mencintai Al-Quran mulai dari sekarang. Lantas bagaimana kalau misalnya ini belum juga ditemukan jalan keluarnya? Ini pasti akan sangat merugikan negara, di mana negara kehilangan atau kekurangan bibit-bibit unggul penerus bangsa Indonesia. Yang mana kita tahu pemuda dengan negara itu bak pasangan yang sulit dipisahkan. Seperti kita yang sudah seperti ini. Yang mana pemuda itu adalah penggerak
dan negara adalah wadah bagi para pemuda. Kita sebagai pemuda seharusnya sudah bisa mengerti bagaimana kondisi negara kita saat ini, terkhususnya pemuda Qur'ani yang seharusnya menjadikan Al-Quran menjadi pedoman, pasti sudah memiliki cara pandang dan juga tindakan yang berorientasi kepada Al-Quran. Pemuda milenial yang mencintai Al-Quran bisa mencari solusi tanpa ada kata anarkis, yang mana di Al-Quran sendiri sudah dijelaskan bahwa setiap menyelesaikan masalah tidak perlu dengan adanya kekerasan. Mungkin bisa dengan musyawarah atau dengan cara hal yang baik lainnya guys. Nggak harus dengan demo atau mungkin tawuran. Kalau misalnya seperti kasus tadi, orang meninggal, orang bunuh diri dikarenakan sekolah, kalian mau sekolah kalian diruntuhin sama orang-orang yang mungkin ngerasa, oh ini gara-gara sekolah, ini gara-gara sekolah. Dan seperti itulah. Intinya kasus ini tuh sangat merugikan banget guys. Dan juga pemuda yang dewasa dalam beribadah kepada Allah bisa menjadi contoh untuk menjadi calon pemimpin yang baik. Seperti hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyabbun nasya'a biibadatillah. Di mana seorang pemuda dewasa dilihat dari bagaimana cara dia beribadah kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi di sini tuh udah jelas banget guys. Kalau misalnya kita sedang demo atau mungkin kita sedang unjuk rasa, kita sedang putus asa, kita sedang menyerah, kita tidak seharusnya meninggalkan pedoman kita, yaitu Al-Quran. Di mana di Al-Quran sudah kompleks. Bagaimana cara menyelesaikan masalah A, bagaimana cara menyelesaikan masalah B. Di situ semua ada. Jadi poin pentingnya adalah menjadi seorang pemuda Qur'ani juga harus sejalan dan mengerti bagaimana kondisi negara saat ini. Demikian pembahasan berat kita kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.